Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Tahukah engkau bahwa menikah itu sungguh menyelamatkan setengah dari agama. Dan kini tuntunlah jiwa berjalan menuju bahtera pelaminan cinta. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair ya Allah. Semoga barokah bersama selalu dalam kebaikan, sakinah, mawadah, warahmah, amin ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Seperti harum kau datang mencium nasibku, wahai mahligaiku. Pada ikatan rasa kita pun tak terpisahkan. Oh, wahai Dinda, duhai Kanda, antarkan aku mengubur masa laluku. Kepadamu ku melamar hati, bersama mengikat janji. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair ya Allah. Barokah bersama selalu dalam kebaikan, sakinah, mawadah, warahmah, amin ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Semoga barokah, sakinah, mawadah,
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, guys, kita lagi ada di Satsi nih, luar biasa. Kita ngejam bermanfaat gitu ya. Yang barusan kita membawakan sebuah lagu. Tapi sebelumnya say hi dulu, kalau Ucup salam dulu untuk semua. Assalamualaikum. Ya. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita lagi di Satsi Cafe ya. Jadi makanya suasananya juga ada minum, ada bekas makan. Iya, jadi barusan bertemu terus tiba-tiba ayo kita bikin sesuatu lah. Dan barusan kita membawakan sebuah lagu karya cipta dari Ustadz Erik Yusuf ya. Kang Erik ini menciptakan lagu tersebut yang benar-benar menohok saya ini mah karena temanya itu ya temanya teh pikabitaan barokah warohmah sakinah mawaddah gitu ya. Aduh, doa biasa ini, doa luar biasa ya bagi para jomblowers. Nah harus itu denger lagu ini. gimana coba, Karena kan ini lagu yang menerangkan bahwa Menikah itu menyelamatkan setengah dari agama. nah itu Jadi siapa yang jomblo, yang sudah menikah terus kemudian jomblo, atau yang belum menikah tetap jomblo, ya. ini harus dengerin lagu ini. Ya, jadi itu tuh pernikahan itu memang sebuah hadis ya, Kang Ucup, bahwa menyelamatkan setengah dari agamanya gitu ya yang bersangkutan. Karena pernikahan itu isinya tuh semuanya tuh ibadah aja gitu ya. Nah, urusan agama berarti ya. Urusan agama. Jadi kan gini ya, kalau suami istri, kalau kita jomblo, bikin kopi buat kita sendiri. Ya. Bikin makan mie buat kita sendiri. Ya. Gitu kan. Sementara nilai pahalanya ya untuk kita sendiri. Ya. Kalau kita sudah berkeluarga, punya istri, coba bayangan punya suami. Ya. Bikin kopi, terus kita berdoa, ya Allah jadikanlah kopi ini sebagai wasilah agar suami saya itu menjadi suami yang soleh. Iya. Dijaga dalam mencari nafkah, dilindungi. Betul. Sambil didoain, dikasih, waduh barokahnya itu kopi, pahalanya. Coba. Orang yang menikah mah ya, suami ngeliatin istrinya aja begini aja, senyum. Itu sudah pahala. Udah pahala. Jadi isinya tuh memang pahala semua. Jadi menyelamatkan setengah agama. Asal jangan pernikahan yang kayak layangan putus kali ya. Jadi kalau kapakan. Iya, kalau kapakan begitu namanya pernikahan kapakan mah ya. Di mana barokahnya gitu ya. Soalnya itu tuh permasalahannya teknik. Layangan putus teh karena apa? Karena dia ngegombelnya terlalu tarik ulur kapakan. Nah, Gelasannya kurang canggih. Gelasannya kurang canggih ya gitu. Jadi ya luar biasa memang kalau kalau pernikahan itu memang luar biasa lah. Kalau saya merasakan itu ya dalam berdagang gini kan, sama berdagang juga ya, ada hal-hal yang saya merasa belum bisa saya lakukan saat saya dulu jadi penyanyi gitu ya. Terus pas berdagang mah karena nyapa orang, bersikap ramah sama orang, beberes apa segala macam gitu kok rasanya lebih mengena gitu, lebih bermakna gitu ya. Karena dibandingin Kang Dani itu ketika ada kafe, orang datang, diberi salam, disapa, kemudian Kang Dani itu berkhidmat, melayani. Jadi melayani ini kan service quality. Ini tuh di dalam agama ya. Justru kalau kita lihat Rasulullah SAW sebagai rajanya orang mukmin, beliau itu memilih bukan jadi raja tapi memilih menjadi hamba, melayani umatnya, berkhidmat kepada umat. Wah, jadi kalau misalnya kunci sukses berdagang itu bagaimana berkhidmat, melayani, memberikan service quality, kan gitu kan? Betul. Itu juga yang kembali tadi kepada pernikahan. Pernikahan itu kan berkhidmat. betul. Bagaimana kita membahagiakan istri, membahagiakan suami, membahagiakan pasangan intinya lah ya.
Ini kan begini. Harus reproksikal dong Kak Ucup, jangan jangan istri bahagiain suami terus, tapi suami juga harus bagian istri gitu kan? Karena kan begini, kalau di ayatnya surah Al-Baqarah itu ya, hunna libasulakum wa antum libasuna hunna. Jadi hunna itu perempuan, mereka istri itu harus apa? Jadi libas itu konsepnya pakaian. Jadi istri ini pakaian baik bagi suaminya. Dan yang namanya suami itu pakaian bagi istrinya. Konsep pakaian itu seperti apa sih? Ini nih. Nah, coba konsep pakaian bener-bener. Kalau menurut Mang Zaki pakaian seperti apa? Coba menutup aurat. Menutup aurat, bagus. Terus apa lagi? Bersih. Oke. Apa lagi? Terus apa? Itu apa? Hangat, ya. Tadi dah. Kalau buat aku mah pakaian gimana? Ya harus sama-sama ngerti kalau kewajiban dan hak dan kewajiban masing-masing, suami ke istri ke suami gitu. Ya. Lebih ke gitu. Kalau Kang Dani, ya kapan saja pakaian teh mau saya pakai gitu, saya ingin tampil lebih baik, saya ingin tampil lebih mempesona, ya harus memakai pakaian yang saya pilih yang terbaik gitu untuk digunakan gitu. Terus kalau misalnya pakaian itu kotor, harus saya ganti. Ya, tamar ada bersayap ya kalau gitu ya. Kalau pakaian pakaian kotor kan itu harus dibersihkan. Betul. Langsung ganti. Untuk dibersihkan. Dibersihkan dulu. Dry clean dulu. Iya, dry clean dulu. Adanya yang tidak. Teman-teman, ini juga pemirsa tuh semua di rumah. Ya, coba gimana? Di IG, di YouTube, di mana-mana ini begini. Libas, konsep pakaian itu, kalau kita lihat pakaian itu pertama tentu menjaga kita, melindungi kita. Dari apa? Dari kondisi cuaca. Pertama kan kalau misalnya dingin gitu, orang kan pakai pakaian supaya hangat, ya nggak? Dari melindungi dari apa? Dari serangga, ya nggak? Kalau misalnya ada serangga dan lain-lain, bahkan ini pakaiannya maksudnya pakaiannya. Bahkan kalau misalnya kita pahami, ya, sekarang mah pakaian melindungi dari apa? Dari peluru juga bisa pakai rompi anti peluru. Jadi sebetulnya di sini libas, suami harus apa? Melindungi istrinya, istri juga harus melindungi suaminya, gitu. Jadi nggak bisa minta dilindungi doang. Nah, jadi nggak bisa salah satu yang melindungi, harus keduanya melindungi. Nah, kalau laki-laki melindungi perempuan, kan sudah jelas nih Kang Dani, laki-laki seperti apa sih laki-laki melindungi perempuan? Dengan kekuatan, kan misalkan laki-laki kan lebih kuat, betul nggak? Nah, dengan apanya tuh? Laki-laki ya, pokoknya semua sifat laki-laki yang bisa melindungi perempuan. Nah, kalau perempuan melindungi laki-laki gimana? Ya. Coba tapi sekarang mah kau konsep perlindungan itu ya nih. Udah sekarang mah zamannya emansipasi katanya. Emansipasi. Bukan si sapi. Bukan si sapi. Satunya dengan selain tadi yang kekuatan tuh harus ada ilmu. Harus ada ilmunya. Dan ilmunya bukan sekedar ilmu laki-laki doang. Jadi kan cewek-cewek tuh wanita teh pengen independen gitu. Ya. Ini juga tak curcol. Pengen independen, pengen ini sesi curcolnya Kang Dani Jabacan. Jadi maksudnya gimana mau mengkonfirmasi di tengah dunia yang seperti ini? Islam juga kan tidak melarang untuk wanita itu berkarir, untuk wanita itu berekspresi gitu ya. Tetapi jangan sampai tadi perlindungan gitu ya. Ini teh batasannya teh jangan diblurkan dengan atas nama emansipasi gitu. Entah kumaha bahasanya yang indah gitu untuk menyampaikan kepada para wanita-wanita super di luar sana. Ada superwoman. Iya, superwoman, independent woman itu tuh merasa sebagai gitu loh. Catwoman. Iya, gini. Kalau laki-laki melindungi perempuan karena memang ada kelebihan laki-laki dengan tenaganya dan lain-lain, dia mencari nafkah, fitrah laki-laki. Nah, perempuan juga melindungi laki-laki itu. Kalau laki-laki kan lebih ke fisik, lebih kekuatan luar jasad dia. Tetapi kalau yang namanya perempuan melindungi lelaki itu dengan apa? Dengan sebetulnya memberikan ketenangan di dalam hati. Lelaki itu
Ya, kalau misalnya kita lihat ketika dia di luar mencari nafkah dan lain-lain, dia itu sebetulnya ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada ketakutan gitu. Yang akhirnya kalau misalnya ketika dia bertemu dengan perempuan, ya, dengan istrinya inilah yang bisa memberikan ketenangan. Makanya nanti kita akan bahas arti sakinah ya. Sakinah itu memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan kepada kegelisahan tadi. Makanya sakinah kalau kita lihat ya, kata sakinah itu salah satunya saya tuh mudahnya ilustrasi kalau kita ngaji kemudian ada sukun. Kalau disukunkan kan berarti dia diem, dia dimatikan kan gitu. Jadi kalau kita pahami kegelisahan, kekhawatiran laki-laki itu bisa dimatikan oleh perempuan. Misalnya gini, Rasulullah SAW waktu mendapatkan wahyu yang pertama Iqra gitu, kan Rasul itu kaget, takut. Baru pertama lihat Michael Jibril kan menggigil pula. Sampai di rumah kemudian yang namanya Siti Khadijah radhiyallahu anha bagaimana kemudian menyelimuti, memberikan ketenangan dengan apa, dengan wahai suamiku, engkau adalah orang yang jujur, kau orang yang baik, kau menggembirakan semua orang dan lain. Jadi dia diberikan ketenangan sampai akhirnya Rasul tertidur. Kan artinya ini kalau kita lihat bagaimana sebetulnya para wanita ini memberikan ketenangan. Coba lihat. Wanita-wanita enggak mau. Kalian dulu kan. Siap. Coba kalau lihat ya, para wanita itu kalau kita lihat dengan apa namanya, kelembutan hatinya, ketenangan itu bisa kemudian menyamankan. Banyak peperangan yang terjadi karena bisikan wanita. Helen of Troy gitu. Bahkan di dalam hadis yang namanya kaum Yahudi itu dibisiki oleh wanita agar menjadi hal-hal peperangan dan lain-lain terjadi. Nah, inilah yang kemudian para wanita, misalnya nih Kang Dani ya, Kang Zaki gitu. Kan sebetulnya lelaki itu ketika istrinya bilang sesuatu itu dia kelihatannya kayak nggak dengerin, padahal masuk dalam pikirannya. Jadi misalnya kayak nih ya, misalnya perempuan-perempuan ya, ibu-ibu yang solehah gitu, bilang begini, contohnya ke Kang Dani teh gini misalnya, Kang, aduh alhamdulillah ya kehidupan ini gitu ya kita, tapi kalau lihat tetangga teh kayaknya enak juga ya punya mobil itu teh gitu ya. Lelaki ini biasanya diem aja, tapi masuk dalam kepala, masuk dalam pikirannya. Nah, kalau seandainya panas langsung, ada tuntutan yang berlebih dari istri dan lain-lain, dan lelaki ini tidak bisa mengendalikan itu, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadilah misalnya korupsi dan lain-lain gitu. Tapi bukan artinya menyalahkan wanita, tidak. Tapi artinya sebetulnya apa-apa yang dibicarakan oleh wanita itu karena lelaki ingin memberikan kesenangan, ingin menggembirakan gitu ya. Itu yang lagunya apa? Wanita dijajah pria sejak diganti wanita disayang pria sejak. Iya betul itu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kening wanita. Gitu. Jadi ya itulah pokoknya mah kau Ucup, pegangan kita mah saya sih lebih condongnya pada kita sering mendengar itu tadi, yang doa itu tadi kau Ucup, harus dilanjutkan. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah itu tuh ketiga hal tersebut apa supaya mungkin untuk saya pribadi mah ya sekarang masih pengen nikah nggak? Harus. Pengen ya. Tapi promo ini. Siapa yang mau nih? Ya, tapi mendaftar. Tapi gimana gitu, standar saya teh sudah terlalu tinggi gitu. Jadi saya teh pengen tapi saya juga ini adalah bekal yang amat sangat bagus sekali untuk anak saya. Saya punya anak wanita. Iya, jadi ini adalah ilmu bagaimana sakinah mawaddah warahmah itu harus saya sampaikan kepada anak saya nanti supaya anak saya ini pernikahannya selamat, ya sakinah tadi itu warohmah, itu tuh bagaimana cara mendapatkan itu? Itulah ya. Kan tadi itu kalau kita lihat baru satu ya, pakaian sebagai tadi pelindung ya. Tapi pakaian juga kalau kita lihat ya, bagaimana kita kalau pakai baju ini harus nyaman, betul nggak? Harus nyaman, harus
fit gitu, nggak boleh sempit, kesempitan, kelebaran, kebesaran itu nggak enak kan. Jadi pasangan tuh harus saling menyamankan. Jadi yang namanya suami itu bagaimana memberikan kenyamanan bagi istrinya, istri juga memberikan kenyamanan, dan saling kemudian ukurannya kan harus fit. Jadi saling apa? Saling kemudian bagaimana terus-menerus memperbaiki ukuran-ukuran tersebut. Nah, tentu ukuran ini barometernya ukuran yang dari Allah, tentu ya. Gitu. Nah, masing-masing harus melihat ukurannya, menyesuaikan ukuran. Menyesuaikan ukuran itu dalam pemahaman begini. Kan misalnya nih, si istrinya banyak ngaji, kalau laki-lakinya marka doang gitu ya, suaminya malas ngaji. Akhirnya lama-lama si istri ukuran untuk masalah nilai-nilai Islamnya semakin lama semakin baik, suami itu semakin ketinggalan. Ketika istrinya bilang sama suami, terjadi masalah. Kenapa? Karena suaminya nggak suka misalnya diomongin sama istrinya. Nah, ini kan jadi masalah. Gitu. Nah, makanya harus menyesuaikan ukuran. Menyesuaikan ukuran itu mana? Diajak suaminya. Jadi jangan sendirian, diajak suaminya. Kemudian bagaimana caranya mengajak dengan cara yang cantik, jangan sampai tersinggung. Suami juga sama gitu. Nah, ini saling menyesuaikan ukuran, dan ukuran barometernya harus ukuran yang dituntun sama Allah dan Rasulnya itu. Kemudian bagaimana yang tadi pasangan juga, dia itu harus, kalau baju ini ya, pakaian ini kita pakai ini kan tadi kata Kang Zaki, supaya kita tampak indah kan. Jadi bagaimana kita itu sebetulnya selain menutupi aib, tetapi juga memperindah. Nah, menutupi aib ini harus diketahui nih, ya pemirsa nih. Menutupi aib itu bukan berarti ada kesalahan dari suami atau istri ditutup aja. Jangan sampai orang tahu udah, tapi didiamin. Bukan itu. Harus ditutup, jangan orang lain tahu, tetapi juga diperbaiki. Betul. Jadi jangan didiamin. Iya, jangan didiamin. Menutupi aib dengan kemudian didiamin. Wah, ini jadi masalah. Karenanya bagaimana mereka harus terus memperbaiki akhlak. Indah sekali ketika seorang istri itu dia itu kemudian memperlihatkan kesolehan. Itu tuh sebetulnya kehormatan bagi suaminya. Iya, bangga dong. Kang Dani juga kalau misalnya ada anak solehah kan bangga, punya istri yang solehah juga kemudian bagaimana terjaga kehormatannya, kan bangga sekali. Nah, ini semuanya yang kalau kita lihat nilai-nilai inilah yang akan membawa kepada tadi sakinah tadi. Jadi sakinah itu tenang, ketenangan, ya, yang kita bisa lihat kenyamanan. Seperti kan maskan itu salah satunya tempat tinggal itu dari kata yang sama. Rumah itu kan home sweet home. Kita mau dimanapun pasti kita lebih senang di rumah. Seharusnya rumah itu memberikan kita itu perlindungan, keamanan, kenyamanan, betul nggak? Nah, jadi yang namanya sakinah itu seperti rumah yang memberikan tadi kenyamanan, rasa rindu yang muncul gitu loh. Jadi kalau orang yang nggak mau pulang ke rumahnya itu pasti ada masalah. Karena seharusnya dia pulang ke rumah itu dia mendapatkan kerinduan, kenyamanannya. Nih saya nih kalau misalnya pergi ya, bukan bermaksud apa-apa nih pemirsa ya. Saya lagi pergi kemana-mana, yang keinget rumah, pengen pulang ke rumah. Kenapa? Ada istri di sana, ada anak-anak di sana, ada keluarga ngangenin gitu. Yang membuat kita juga udah di jalan tuh mikir tuh betapa enaknya, betapa gembiranya gitu ya kita. Itu satu tingkat. Terus langkah berikutnya mawaddah itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan mawaddah itu? Mawaddah atau marohmah. Mawaddah itu kalau kita lihat itu satu rasa cinta yang kemudian diikat dalam satu wadah, yang diikat dalam konsep bagaimana bertakwa atau beriman kepada Allah. Jadi yang sakinah tadi bagaimana kemudian memberikan kenyamanan, ketenangan dan lain-lain satu sama lain. Tapi kalau mawaddah ini sudah masuk nilai-nilai yang namanya ketakwaan. Jadi keluarga yang mawaddah ini keluarga yang sudah
melakukan kebaikan-kebaikan bersama-sama. Jadi kayak misalnya sholat bareng, sahur bareng, misalnya gitu ya. Kemudian saling mengingatkan, kamu ini loh apa namanya kita sodakoh yuk, udah lama nggak sodakoh. Jadi nilai-nilai ketakwaan yang kemudian ada di dalam aktivitas keluarga ini. Wadah gitu. Jadi stepnya sebenarnya udah lebih. Stepnya lebih tinggi lagi. Jadi sesuatu yang kemudian kita itu akan semakin bahagia ketika istri kita lebih takwa atau suami kita lebih takwa. Coba ya. Lucunya gini. Ketika tiba-tiba istri kita itu akan kemudian melakukan sesuatu ya, yang kemudian misalnya pergi tapi untuk kemudian sesuatu kebaikan gitu. Ya, misalnya ke majelis taklim misalnya. Sebetulnya si suami ini saya tuh pengennya istrinya di rumah ya. Tapi karena majelis taklim itu juga baik buat istri saya untuk ilmu dan lain-lain, ya udah sok kamu pergi aja. Gitu ya. Jadi si suami ini bisa yuk gitu. Atau kemudian dia berpikir sok saya temenin ikut. Jadi disitulah kemudian nilai-nilai kebersamaan dalam ketakwaan. Kan indah sekali, betul nggak? Betul. Indah betul. Betul. Jadi kalaupun misalnya punya uang teh, kita jalan-jalan yuk. Ayo, kemana? Umroh. Aduh, enak banget kedengarannya teh. Jalan-jalan nanti umroh. Melakukan ketakwaan gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang asik banget. Yuk kita sisihkan uang yuk. Buat apa? Itu kita buat nyumbang pesantren. Gitu, enak banget. Atau misalnya kita bikin ini. Nah, ini hal-hal yang kemudian kalau kita lihat di dalam satu ikatan kebersamaan untuk mendekatkan kepada Allah, ketakwaan. Nah, dengan begitu itu tuh mengundang rahmat Allah untuk turun. Kalau udah begitu bisa dimengerti kenapa ujungnya teh warohmah. Itu dia. Kalau sudah rahmat Allah turun kepada rumah tangga tersebut, kepada pasangan tersebut, selesai segala urusan ya. Nikmatnya dunia akhirat itu banyak. Kalau kayak kita yang single itu bagaimana? Kan nggak bisa dong menuju warahmah itu. Nah, kan itu. Nggak ada pasangannya. Iya, makanya harus cari dulu. Gini ya. Sebetulnya untuk yang ini juga nih, untuk para jombloers. Ya, jomblo syar'i di mana saja berada pokoknya. Yang belum punya pasangan. Daftar ke sini. Ada hari itu sama ada yang nih. Daftar ke sini. Begini. Sebetulnya Allah muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Kita memohon kepada Allah agar supaya kita itu kecintaan kita. Kan rasa cintanya layer-layernya banyak. Cinta itu ada cinta kepada tanah air, ada cinta kepada anak, ada cinta kepada pasangan, ada cinta kepada saudara, ya, ada cinta kepada macam-macam. Nah, kita memohon kepada Allah agar rasa cinta ini itu terus sama Allah dipelihara, ya, agar supaya rasa cinta ini terus bertambah. Dan kemudian kanal untuk ekspresi cinta ini memohon kepada Allah agar supaya mendapatkan pasangan. Kalaupun tidak mendapatkan pasangan, bahwa ini tetap ditambah untuk kemudian disalurkan kepada mana yang Allah lebih ridho. Mohon kepada Allah. Jadi muncullah kan kemudian betapa sayangnya Kang Dani kepada yang namanya putrinya, betapa sayangnya Terida kepada putranya, betapa kemudian rasa sayang ini yang lebih kemudian ditebarkan ke yang lain. Inilah sebetulnya yang jadi nggak sia-sia rasa sayang ini, walaupun belum ada pasangan. Nanti memohon pada Allah dan jangan punya standar yang terlalu tinggi. Menurut saya standar mah pas aja, tapi harus punya standar. Kalau nggak gubrak. Itu dia. Padahal aku mau nanya itu masalah standar yang tinggi. Tinggi apa? Kalau nggak ada standar nggak gubrak. Tapi tetap ada standar mah. Harus ada standar. Apa itu standarnya? Standarnya adalah mencari pasangan yang dia juga visinya ingin mendekatkan diri pada Allah. Kalau sudah begitu, kita akan belajar bersama-sama. Nah, ketika bersama-sama belajar, inilah sebetulnya perjuangan yang indah. Indah betul. Saling ngingetin, kadang-kadang menegur, ada konflik sedikit nggak apa-apa, tapi konfliknya apa? Konflik tentang berdebat bagaimana kamu teh agar supaya lebih dekat dengan Allah. Kan nah, standarnya itu. Bukan debat-debat masalah chat-chat. Udah bukan masalah yang cemburu karena kamu enggak. Tetapi yang paling baik adalah capek lah. Capek. Kang Zaki sudah di tahapan mana, Kang Zaki? Di sini lagi berpikir. Iya, tahapan kan tadi ada 3 tahap tuh ya. Sakinah, mawaddah,
Warman. Nah, Kang Zaki harus sharing juga. Udah di tahapan mana nih gitu. Mendengar penjelasan Kang Erik tadi ya gitu ya. Kalau benar saya udah melewati itu. Belum, saya belum melewati. Nah, di mana tuh Kang? Saya merasa dari perjalanan nanti kan ini ada subplot ya. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan sama Kang Ustadz itu bahwa apa dinamikanya ada kan, pasti akan ngepas ini itu yang agak berprosesnya itu masih ada. Iya. Nah, ada friksi gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak selesai di sini jangan didiamkan, itu yang saya jadi poinnya. Nah, karena apa? Jadi akumulasi ya. Akumulasi terus ngagulung jadi masalah. Makanya harus selesai di situ. Yang jadi jangan sampai kita berharap sakinah mawadah tapi di hadapan teh sakinah ini teh remedial kayaknya kita gitu. Benar nggak? Belum terselesaikan, betul nggak? Dan ngagulung juga ada ilmunya. Aing ngagulung benang tepuguh ke kusut ge. Layangan can pekat ieu mah. Iya. Cara layangan. Iya. Tapi betul ya. Belum ada yang ngebandang tetep belum. Tapi iya, ngegulung aja ya kan kayak kita tuh ngegulung tuh suka 8 ini ya. Iya. Kita ngegulung. Kita ada ilmunya ada ilmunya, betul. Kalau enggak kusut. Jadi ya kalau dari saya tahapan dari pertanyaan ini ya saya coba di situ tuh benerin dulu lah sampai remedial ya terlewati. Terus pertanyaan saya Kang Ustadz, kalau misalnya dari kedua pasangan ini sebenarnya reward dari aktivitas ibadah itu kan Allah gitu ya. Kalau misalnya dari masing-masing ini ya ini maaf ya gitu ya, maaf Mas Kali kan persoalan akan ini ada dari netizen pertanyaan kita kurang mendengar kata netizen. oh gitu. Di sini. Kan lebih Di sini. mendekatkan. Punten. Kata netizen kurang kedengeran katanya ya. Siap. Jadi ya itu tadi. Ya. Persoalan yang paling banyak masalah gitu Ya, pasangan itu adalah misalnya ekonomi nih gitu ya. Nah, sebetulnya bukan solusinya adalah berbisnis atau apapun ya. Kalau misalnya kita memang Di situ aja. Kenapa Mas? Langsung lebih enak di situ. rasanya penjelasannya seperti apa dari Kang Ustadz Erik ya, kalau misalnya di permasalahan itu kan banyak sekali kasus gitu. Bagaimana itu? Gini sebetulnya ya. Kalau kita lihat siapa sih yang nggak punya masalah ekonomi? Malah kita teh bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukurnya masalah kita itu masalah ekonomi. Iya. Nah ini benar. Ini setting dulu ya. Sebentar. Ini setting. Nah, Kang Zaki masuk sini dulu, kelihatan? Ini udah pas. Mantap. Nah, jadi sebetulnya kita mesti bersyukur bahwa masalah kita masalah ekonomi. Karena kalau masalah ekonomi, ya artinya apa? Artinya kan kita itu sebetulnya bagaimana sih masalah rezeki ini, pertanyaan-pertanyaan bagaimana untuk mencukupi dan lain-lain kan begitu. Alhamdulillah daripada orang-orang yang masalahnya bukan masalah ekonomi, masalahnya penyakit. Bayangin, ya uang ada, semua ada, tetapi masalahnya sakit yang nggak bisa sembuh-sembuh. Kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Ada uang dan lain-lain, masalahnya keluarga yang rebutan harta waris. Kan ngeri, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita mah masalahnya kekurangan. Nah, kekurangan ini kita tinggal bagaimana ikhtiar. Kita tetap bersabar. Bagaimana kita sama-sama justru ya di dalam kekurangan ini justru boleh jadi kekurangan ekonomi atau kemudian masalah rezeki ini yang menjadi sebetulnya kunci kendaraan kita ke surga, supaya kita tuh terus berikhtiar agar mendapatkan pahala. Bener. Cok sama istri ya gini kan ya. Kata istrinya teh, Pak, ini gimana ya? Kita belum bayar tagihan ini dan lain-lain. Wah, istriku, saya juga ini lagi usaha ikhtiar. Yuk kita sama-sama berdoa yuk supaya dimudahkan. Kan gitu. Ya, tapi sekarang yang lagi hits banget itu yang bukan yang lagi kekurangan Kang Zaki, Kang Erik.
Yang kelebihan justru ini yang lagi hits Layangan Putus itu adalah sebuah sinetron yang lagi hits Kang Seki, bukannya Layangan Pebegat ini. Itu cerita tentang rumah tangga diambil dari kisah nyata. Judulnya Layangan Putus, dimainkan oleh favorit saya Kang Reza Rahardian sama cewek-ceweknya gitu ya, istri sebagai istri itu siapa? Ya, itu dia. Ya itulah ya, saya lupa siapa. Terus ininya juga istrinya Chico Jericho lah, siapalah pokoknya saya juga bukan penikmat sinetron. Tetapi itu kisahnya adalah orang yang diberi kelebihan ya dalam berumah tangga. Diberi bukan kekurangan. Cilaka geringan kelebihan sok aja ambil apartemen yang di mana cenah ya, sama cuman jadi penguping aja. Penguping di ini apartemen sok mau yang di mana? Wah 5M wah. Jadi dia rada tadi standarnya tijalike gitu ya. Sudah punya standar tapi geningan standar anu kenca dia mah nu katuhu acan cenah gitu ya. Jadi ya itulah ternyata gini ya Kang. Sebetulnya kan kita tuh harus proporsional. Begini. Ya, saya sering diajarin dulu begini. Kamu siap nggak jadi orang kaya? Kalau nggak siap jadi orang kaya percuma. Dapat uang juga tidak mendapatkan manfaat, malah jadi mudorot. Nah, makanya bagaimana sebetulnya kita itu seperti kalau embernya kecil, bagaimana kita membesarkan ember itu supaya kalau rezekinya dibesarkan itu juga tertampung dengan baik, nggak luber kemana-mana, dan kemudian malah menjadi terbuang sia-sia gitu. Nah sama, jadi Allah itu seringkali ya menahan yang namanya rezeki kita agar supaya kita itu tetap di dalam kebaikan. Ketika kemudian berlebih malah jadi sombong, berlebih malah jadi selingkuh. Kan karena ada fasilitasnya itu, ada dana. Nah, inilah yang membuat kenapa kadang-kadang orang kenapa ya kok saya ini masih mungkin belum siap. Nah, karena persiapkan diri kita dengan apa? Dengan tadi kita itu harus belajar terus bagaimana cara mengelola harta. Ya, ketika kita kurang produktif nih, ikhtiar harus ditambah. Nah, ketika kita sudah ikhtiar, ada kelebihan, kita harus ingat bagaimana kemudian kita menyalurkannya. Hal-hal seperti itu. Makanya ada zakat, infak, sedekah itu wakaf ya. Di dalam Islam itu agar supaya Kang Dani itu balance. Ya, balance-nya gini, ketika kemudian lebih kan? Yang biasanya kita butuh hanya 10 juta sebulan, tiba-tiba punya 100 juta sebulan. Kalau nggak paham, kaget itu. Kaget. Ya, ada juga gini, di dalam rangka infak ini itu ada janda yang membutuhkan, jadi saya infaki aja. Itu boleh, ya. Tapi ya ada lanjutannya kan, no free lunch katanya ya. Jadi Kang gini ya, saya mau gini, kalau Akang ada anak yatim, Akang ngasih sodako ya buat anak yatim. Bagusnya menurut Akang dikasih anak yatim yang diasuh sama orang lain, atau anak yatimnya masuk ke dalam rumah Akang, kemudian Akang yang kemudian mengasuh tersebut. Anak yatim tersebut. Bagusnya apa? Bagusnya mau masuk ke dalam rumah atau ya supaya bisa diperhatikan, dikasih kasih sayang, uangnya juga, fasilitasnya dan betul. Kalau janda bagusnya gimana? Nah, itu mah ya. Ini mah agak-agak jebakan DPR. Nah, ini saya nggak mau jawab ini mah. Ya, gitu. Jadi tentu saja pokoknya ya tujuannya adalah tadi kita tuh pengen sakinah, pengen nyaman dan segala macam ya, pengen mawadah itu pengen selalu mengingatkan terus dalam kebaikan dan warohmah. Kalau sudah warohmah, rahmat Allah diturunkan kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, itu mah selesai segala urusan, itu mah kita teh nyaman dunia akhirat. Ada satu lagi gini. Saya mah sering bicara sama Kang Dani ini ya. Ini mah semua netizen mesti tahu nih. Saya bilang gini. Ya, Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan ditempatkan di jannah, di surga. Di surga itu kurang naon. Betul sekali, namanya surga masuk. Kenikmatan, semua kenikmatan ada. Ya. Tetapi Nabi Adam alaihissalam kita tahu kisahnya. Ketika di surga itu dia baca ngelamun, cineten gitu. Kenapa coba? Nggak ada pasangannya. Karena nggak ada pasangan.
Sementara itu ya jomblo semuanya di rumah, di kosan sendirian. Ini di surga sendirian aja, kemudian udah khawatir galau. Ini di kosan aja galau sendirian mah kok mau di tempat kosan. Ayo segera yang jomblo, ayo buruan ya. Ayo segera menikah. Ya, pokoknya begitu ternyata konsep Islam dalam berpasangan, dalam hidup. Tadi mahliga itu tadi ya Kang Ucup, yang jadi di latar belakangi oleh itu ya. Luar biasa ternyata lagu-lagu Kang Erik Yusuf ini mempunyai makna-makna yang dalam gitu, baik tersirat maupun tersurat di dalam setiap lagunya. Barusan itu kita membahas lagu Mahligai judulnya ya, yang bercerita tentang pernikahan, tentang rumah tangga. Bagaimana Islam menjabarkan konsep rumah tangga itu supaya bisa menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yaitu kita harus selalu berusaha untuk sakinah, mawadah, warohmah, dan semua itu jalannya cuma satu ya. Kalau kita berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk keduanya gitu ya. Tapi kalau standar juga, kalau masalah standar tadi, kalau kata aku sih sebelum kita pingin cari standar yang tinggi misalnya segini atau segini, ya kitanya juga harus memantaskan diri untuk mendapatkan standar yang segini. Eta Terida. Coba kameranya coba dulu kira-kira. Sebentar ya, ini barusan yang berbicara adalah Terida ini. Ini ya. Jadi apa yang keywordnya barusan yang paling gitu kalau itu adalah memantaskan diri. Jadi kalau belum dapat pasangan seperti yang kita mau, berarti kita belum pantas. Belum pantas. Atau pasangan itu nggak pantas buat kita. Gitu dong. Betul. Harus optimis. Jadi ya yang janda tadi belum pantas. Komodo perawan. Masya Allah. Gitu ya. Dan menarik ya, luar biasa. Jadi ini juga IHAKI mencerahkan, bisa disaksikan di YouTube ya. Nah kalau nanti yang live-nya ketinggalan nih dan masuk di tengah-tengah, tonton ada YouTube-nya dari jadi YouTube-nya ada di YouTube ya. Search aja IHAKI mencerahkan. Jadi ini dalam rangka hidup dengan cahaya menjadi lebih bermakna. Begitu ya. Jadi jangan lupa search di IHAKI mencerahkan. Subscribe, like, and share sebanyak mungkin ya. Yang baru-baru ini. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada yang mau lagi mau ditanyakan Kang Zakir? Dalam bareng ya gitu. Jadi pokoknya semoga barokah warahmah bersama dan kebaikan. Gitu ya. Ya, sampai ketemu lagi pokoknya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa ya, Kang Jom sebagai penutup, mangga silakan. Ini di sini di YouTube. Baik, alhamdulillah ya. Kita sama-sama doakan untuk Kang Dani, Teh Rida, dan teman-teman kita yang masih jomblo-jomblo, supaya segera diberikan pasangan yang soleh-solehah, ya. Pasangan yang insya Allah membawa mereka ke surga, membawa kita juga semua ke surga. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kita baca Al-Fatihah ya. Barakati nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.